karena ya tadi dokter ilmu komputer ya yang dimaksud adalah ya program ini itu program dokter ilmu komputer gitu. Ya. Jadi begitu. Jadi terlepas dari apapun itu emang tugas yang muda-muda ini, tugas yang mahasiswa yang baru ini untuk memang bukan hanya disertasi tapi juga memberikan nilai atau menyusulkan nilai atau semangat ke sistem informasi ke dalam riset Indonesia ya. Jadi bisa memasukkan ide-ide itu, cuman harus dapat masukan ini dari para pakar untuk jadi perjuangannya masih jauh ini Pak. Jadi kita baru 2 angkatan semester ganjil 2020 sama 2020 yang genap 2020 ganjil dan genap itu baru 2 angkatan. Saya kemarin sempat melihat admisinya gitu ya, cukup banyak ya targetnya. Iya, saya Pak. 25-15 gitu, saya agak kaget karena doktor ilmu akuntansi di Gajah Mada itu 5 saja mereka udah teriak-teriak. Itu makanya itu menarik itu. Menarik itu dikaji. Itu banyak yang minat karena alasannya salah satu yang diemban misinya itu DSI adalah karena daripada kuliah di luar negeri gitu. Dan kita kan belum ada, ini yang pertama dan satu-satunya gitu ya. Daripada dosennya kuliah luar negeri uangnya keluar gitu kan, ya mau di sini aja gitu katanya. Kita salah satu semangatnya gitu loh. Ini sudah ada Pak. Ada Pak Ari Muzakir, Pak. Ini rekan juga. Ya, Pak. Salam kenal, Pak. Saya Ari Muzakir dari Palembang, Pak. Wah, jauh ya. Jauh itu, Pak. Itu Palembang, Pak. Gak mungkin rutin ke Semarang. Dan ada Bu Sri Andayani nih, dosen Universitas di Semarang, Bu ya. Bu Sri ada yang punya Semarang gitu. Belum di-unmute, Bu Sri. Belum ya. Oke, Bu Sewu. Salam kenal, Pak. Salam kenal, Bu Sri. Mohon ilmunya, share ilmunya, pengetahuannya, Pak. Matur suwun sebelumnya. Bu Sri dari mana? Dari WSN, Pak. Oh, WSN. Oke. Matur suwun, Pak Bayu. Ya, Bu. Dan ada Pak Riki. Pak Riki lagi santai. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam kenal Pak Samuddin. Saya Riki dari Cirebon. Oh, ya. Dari Cirebon. Ya, dari Cirebon. Saya baru. Semoga ya bisa warna yang baru lagi. Kemudian ada teman-teman profesionalnya, ada Pak Untung, dan teman kita juga satu lagi Pak Deden di DSI, dan juga rekan saya dari UIN, Bu Rinda. Ini ada yang join lagi Pak Arifin dari Kudus. Selamat datang, selamat senang berkenalan ini dengan teman-teman. Selamat kenal. Jadi seperti yang sudah disinggung tadi, Pak Sami Haji ini risetnya sejak S2 dan S3 ini sistem informasi, tapi di luar negeri. Nah, itu suatu hal yang menurut kita di era sekarang ini, era pandemi itu sudah mewah sekali itu. Sudah sulit untuk keluar negeri. Saya kira kok tidak ya, mungkin tahun depan itu sudah mulai terbuka lagi, apalagi gitu ya. Vaksinasi kan sedang gencar-gencarnya gitu ya. Iya, mudah-mudahan sukses lah. Ya, optimis lah. Bentar lagi kan giliran kita yang pendidik ini kena giliran. Saya sudah ini Pak, sudah mulai di ini besok Pak. Saya baru didaftar nih di Kopertis. LIDP 5 baru didaftar, belum jelas kapan jadwalnya. Kan kita ada fakultas kedokteran sendiri. Ya. Jadi kita mau mengadakan sudah diberi mendadak juga sih, baru semalam saya dikasih tahu, bukan malam, subuh sih. WA-nya subuh itu kasih tahu nanti mau teknisnya di jadwal untuk vaksinasi ya. Mulai besok
Sabtu, Minggu, Senin. Oh iya, iya. Jadi sengaja hari hari libur supaya mungkin nggak mengganggu. Iya, Karena mereka yang nyuntik kan dosen juga. iya. Jadi Itu makanya. itu ya adik saya malah sudah dapat, nggak, dia pedagang di pasar Beringharjo sudah dapat, Mas. Oh iya, Mm-mm. ya Cukup cepat juga pasar, ya. Cukup cepat juga sih. pasar, Kemajuannya. wartawan, pokoknya Iya. yang intens bertemu publik itu ya. Mm. Oke Pak, kita Oke, ini aja. oke. Saya sudah co-hostkan Bapak, jadi Oke, kalau ya baik. Saya coba share sedikit dulu ya. Ini mungkin sebagai apa istilahnya, sebagai pemancing begitu ya, iya betul. diskusi kita supaya ada bisa terlihat ya ini. Iya Pak, siap. Oke, Ya, jelas. oke, baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Ini terima kasih sekali saya sudah diundang ini untuk bertemu dan berdiskusi gitu ya. Ya, terima kasih, Pak. Dan kalau dilihat mungkin kita beruntung atau tidak terlalu beruntung, ini sebenarnya masalah perspektif, tapi ya jelas kita beruntung karena dari berbagai tempat, berbagai lokasi bisa bertemu ya. Mungkin ini berkah masa pandemi, tapi juga mungkin ada yang lebih suka kalau kita bertatap muka langsung gitu ya. Nanti semoga ke depan ketika pandemi ini sudah lebih terkendali itu bisa dilaksanakan. Apalagi kalau nanti Bapak Ibu sudah aktif di kampus Undip, toh Jogja Semarang itu dekat sekali gitu ya. Kali nanti kalau saya juga sering ke Semarang itu sering istri kan bekerja di Semarang juga gitu. Oke. Oh Baik. gitu ya. Iya. Wilayah kerjanya. Jadi saya sering lah. Gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, riset dalam bidang sistem informasi ini satu hal yang sudah lama sekali menjadi apa istilahnya, mungkin menjadi diskusi yang hangat gitu ya, kalau boleh dikatakan dengan bahasa yang halus. Ini semenjak saya dan Pak Bayu mulai ikut berkiprah di AISINDO sampai sekarang, ini masih terus menjadi diskusi yang tidak berkesudahan. Ada yang tercapai kompromi, kesepakatan, ada yang belum. Ya. Tapi jadi sebenarnya posisinya itu ada di mana? Nah, saya akan mulai dulu dari, kalau ini definisi secara resmi ya, mungkin sudah ada yang mendapatkan ini. Jadi disiplin sistem informasi itu ilmu terapan. Jadi ini bukan ilmu murni seperti mungkin fisika atau matematika yang murni gitu ya. Ini terapan, artinya akan banyak sekali riset-riset itu yang sifatnya empiris, bukan eksperimen di laboratorium. Kalaupun eksperimen yang melibatkan manusia mestinya begitu ya, di dalam di dalam pengumpulan data. Dan referensinya ini ternyata macam-macam, gitu ya. Yang nomor satu ini tadi sudah disebutkan Pak Bayu, dari ilmu teknik, ilmu rekayasa, dan juga ilmu komputer, sisi matematikanya, sistem cybernetik, manajemen sains, dan teori keputusan berbasis perilaku. Nah ini yang membedakan mungkin dengan ilmu komputer mungkin tetap pada perilaku, karena sistem informasi itu satu hal yang membedakan adalah manusianya. Saya pernah ditanya gitu ya oleh seorang teman konsultan dari Selandia Baru, bedanya apa toh informatika, ilmu komputer, dan sistem informasi gitu ya. Memang katanya kalau matematika itu dasar matematikanya gitu ya. Itu ilmu dasarnya. Dan ketika matematika ini akan diterapkan, itu adalah tanggung jawabnya informatika. Gitu ya. Jadi engineering-nya itu ada di situ. Nah, sistem informasi itu adalah yang bertanggung jawab terhadap korban dari kedua ini gitu ya. Jadi kalau ada masalah di sistem informasi ini ya, harus mengatasi masalah tersebut. Jadi itu sedikit mengenai dasar ilmunya gitu ya. Nah, kalau saya itu senang menggunakan definisi ini. Ini definisi yang dikemukakan oleh Ronald Stamper dari University of Twente. Saya nggak lupa tahun berapa, tapi Ronald Stamper mengatakan sistem informasi itu adalah jembatan. Ya. Dan saya selalu menggunakan gambar ini ya, karena ketika saya sekolah di Sydney dulu, ini sangat menggambarkan
sistem informasi itu seperti apa. Jadi kalau ini di sisi sebelah sini, ini kota Sydney itu ada di sini, ya. Pusat kotanya itu ada di sini. Di sebelah sini itu yang namanya North Sydney. Nah, pada zaman saya sekolah dulu, kalau di sebelah sini itulah markas dari perusahaan-perusahaan besar Australia. ANZ ada di sini, Commonwealth Bank ada di sini, kemudian Garuda Indonesia saja kantornya ada di sekitar sini. Perusahaan-perusahaan keuangan, ya itu ada di sini. Di sebelah utara sini itu ternyata pada waktu itu, saya nggak tahu kalau sekarang ya, itu adalah markas besar perusahaan-perusahaan teknologi. Microsoft itu ada di sini, di sebelah sini, di sebelah utara sungai, ya. Sedangkan Nokia juga pada waktu itu, Hewlett Packard itu semuanya ada di sini. Nah, Harbour Bridge, jembatan ini itu menjadi penghubung antara dunia bisnis yang ada di sini dan dunia teknis di sini. Dan inilah sistem informasi. Kaki kita itu berdiri di atas dua dunia, gitu ya. Kita harus bicara non teknis, kita juga harus bisa bicara teknis. Meskipun kalau dibandingkan satu dengan satu-satu, gitu ya, kita dengan orang non teknis kita akan kalah. Ya. Kita coding dan lain sebagainya dengan orang di sini ya kalah. Ya, tetapi kita cukup paham di dua dunia ini untuk menjadi penghubung. Nah, definisi ini penting sekali untuk dipahami karena inilah yang sebetulnya terjadi di dalam praktek, ya, bahwa saya dulu pernah jadi pejabat di tingkat universitas, jadi wakil kepala Puskom lah gitu ya. Kepala Puskom itu mengeluh pada saya, orang informatika, mau minta karyawan kok tidak dikasih oleh universitas, minta tambahan karyawan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di tempat saya bekerja, Jasa Marga Jakarta itu dulu hanya ada 7 orang di Puskom, itu termasuk 2 orang pegawai administrasi, ya. Melayani sekian puluh ribu mahasiswa. Sedangkan untuk ukuran yang kurang lebih sama di Parahyangan itu pegawai Puskomnya 40. Nah, lalu, ya kebetulan pada waktu itu saya akrab dengan Pak Rektor, Pak almarhum Pak Dibio Prabowo. Saya ketemu, saya tanya, Pak, itu namanya Pak Benyamin, atasan saya, Pak Benyamin minta karyawan kok nggak diberi, gitu kan. Lalu Pak almarhum Pak Dibio itu mengatakan, nah bosmu itu saya minta untuk membuat manpower planning, tidak bisa. Oh, jadi kan memang kalau kita merekrut karyawan, gitu ya, kita harus tahu ini mau diapakan besok. Kan nggak mungkin misalnya merekrut programmer, seumur hidup jadi programmer terus kan ya nggak mungkin ya. Karirnya kan harus dipikirkan, pelatihannya, gajinya, dan lain sebagainya. Itu tuh ternyata di sisi sini, ya matilah gitu ya. Di sisi sini paham. Tapi nanti kalau kita bicara dengan di sini, nanti sudah bicara mengenai bandwidth, kita bicara mengenai high performance computing, ya di sini juga nggak tahu gitu kan. Jadi ini sering sekali. Ya. Padahal di dalam keputusan-keputusan bisnis itu sering sekali kalau kita akan investasi di bidang sistem informasi, ya, atau bidang teknologi informasi, di sini kan sudah siap dengan macam-macam solusi teknis. Di sini mesti tanya itu berapa biayanya, ke depan berapa biayanya, apa benefitnya dan seterusnya. Ini maka sistem informasi itu ada di dua dunia inilah gitu ya. Jadi kalau makhluk hidup itu amfibi gitu ya, hidup di dua dunia. Dan ini memang kemudian membawa banyak permasalahan ketika diterapkan di Indonesia, terutama di mana di Indonesia ini sampai sekarang setidaknya meskipun Bapak Mendikbud kita sudah berpikiran lebih maju menurut saya, tetapi apa ya istilahnya, kekakuan terhadap ataupun juga loyalitas terhadap disiplin itu masih cukup kuat, sehingga kemauan untuk lintas disiplin ini masih belum terlalu tinggi. Ya. Nah, tapi sebagai sistem informasi ini sebetulnya sudah sangat legitimate, gitu ya. Sudah ada sarana publikasi yang teruji dan diakui, ya. MIS Quarterly ini masuk ke sana susah sekali, sudah 3 kali ditolak, ya. Itu pun baru desk review oleh associate editor, begitu lihat paper sudah langsung tolak, gitu kan. Ada
international conference-nya juga diakui. Di yang International Conference ICIS ini kalau di Copenhagen Business School sudah dianggap setara dengan jurnal Q2 karena saking susahnya masuk. Dan riset sistem informasi juga unik dan diakui manfaatnya. Ada komunitas profesi dan juga akademisnya, ada AISIndo di Indonesia gitu ya. Meskipun mungkin belum sebesar Apticom atau yang lain, tapi sudah diakui. Nah, kritik yang masih dialamatkan pada disiplin ini, kita itu masih terlalu banyak meminjam teori dari bidang lain, tapi belum berkontribusi terhadap teori bagi disiplin lain. Ya, jadi rupanya definisi multidisiplin ini menyebabkan banyak peneliti sistem informasi ini lalu terlena dan kemudian ya hanya pinjam kanan kiri. Gitu ya. Lalu ini nanti yang kedua ini akan ada lanjutannya di bagian belakang. Masih fokusnya itu kepentingan internal. Praktisi akademi belum fokus pada kepentingan eksternal di luar disiplin sistem informasi. Jadi mungkin manfaat bagi yang di luar itu belum ada. Beda dengan misalnya kalau kedokteran, manfaatnya penelitian di luar kedokteran itu sudah sangat terasa. Manfaatnya teknik sipil di luar bidang teknik sipil juga sudah terasa gitu ya. Tapi ya, sistem informasi ini masih terlalu fokus pada. Nah, sekarang posisi ini kalau di Amerika Serikat sistem informasi itu biasanya berada di bawah Fakultas Ekonomi atau Bisnis. Ya. Di Eropa itu campur Eropa Australia itu mirip ya, kadang di bisnis seperti di University of Sydney misalnya, kadang di bawah informatika seperti di UTS tempat saya belajar, atau bahkan kadang di bawah MIPA. Ya. Ini sebenarnya tergantung dulu riwayatnya bagaimana. Di Wollongong dan Sydney Uni itu sistem informasi itu dulu berasal dari jurusan akuntansi. Jadi di bawah jurusan akuntansi itu ada konsentrasi sistem informasi, ini berkembang menjadi besar, dan mereka menjadi disiplin tersendiri. Nah, yang di University of Sydney itu kemarin saya cek, mereka masih berada di bawah Faculty of Commerce, jadi masih berada di bisnis. Tapi yang di Wollongong itu ketika saya lulus tahun 2000, tidak lama setelah saya lulus, jurusan sistem informasi itu pindah ke informatika sampai sekarang. Enggak tahu kenapa. Biasa kalau di luar negeri itu biasa. Ya. Ketika saya lulus dari UTS saja tidak lama kemudian fakultas saya bubar gitu ya, Faculty of IT bubar merging ke teknik. Nah, di Indonesia itu tipikalnya itu berada di, bukan tipikalnya, aturannya bahkan itu harus berada di bawah informatika atau teknik. Ini kita sudah, mungkin Pak Bayu masih ingat awal-awal kita ICD itu kan ini menjadi nomenklaturnya berada di bawah ilmu teknik gitu ya, sehingga gelarnya pun bisa Eskom atau ST gitu ya Pak. Iya. Ini kan ya karena memang yang menyusun nomenklatur dan sebagainya itu berasal dari informatika gitu ya. Jadi bisa dipahami. Nah, maka kemarin saya agak kaget melihat bahwa ternyata doktor sistem informasi di Untip ini berada di bawah sekolah pasca sarjana. Ini sudah satu langkah yang cukup maju gitu ya. Dan mungkin juga ini dimungkinkan di era sekarang, terutama mengenai regulasinya. Kalau dulu mungkin agak sulit itu berada di bawah sekolah pasca sarjana yang multidisiplin, harus di bawah teknik atau yang lain. Oke, nah kemudian teori-teorinya ini saya kira nanti bisa juga dilihat ya, ada berbagai macam teori yang sering digunakan. Nanti mungkin Bapak Ibu juga sudah akrab dengan ini ya, Wiki Information System Theory, ini linknya ada di situ ada banyak sekali teori-teori yang sering digunakan. Dan bisa kelihatan di situ tadi bahwa itu tuh dipinjam dari berbagai disiplin ilmu yang lain. Ya. Belum ada teori-teori murni yang berasal dari sistem informasi yang bisa dikontribusikan untuk yang lain di luar sistem informasi. Kalau misalnya ada TAM gitu ya, TAM itu turunan dari TRA, itu pun ya sekarang hanya ada di dalam sistem sangat jarang itu bisa dipakai di sistem informasi. Dan nah ini juga yang biasanya akan menjadi masalah gitu ya, metodologi dan pendekatan. Kalau
utama di Indonesia kan ilmu teknik ya kuantitatif, gitu kan ya. Menguji teori atau hipotesa. Kalau sistem informasi itu tidak haram menggunakan kualitatif. Nah, tapi ini tergantung lingkungan sih sebetulnya. Ya. Saya melihat kalau setidaknya di fakultas bisnisnya, fakultas ekonominya Undip itu sudah lebih terbuka untuk kualitatif. Ya. Gajah Mada itu baru mulai terbuka, ya, tapi sebelumnya kaku sekali itu. Ya, kualitatif ini masih belum terlalu diterima luas. Yang saya lihat kalau di Undip, lalu di Jawa Timur itu sudah lebih terbuka. Brawijaya, NER gitu ya, itu sudah lebih terbuka. Hanya saja ini kalau masalah nanti untuk Bapak Ibu disertasi, ya saran saya sih kalau punya idealisme bagus gitu ya, tapi idealisme yang lebih penting itu adalah lulus gitu sih kalau menurut saya gitu ya. Jadi ini sangat tergantung pada lingkungan. Yeah. Kebetulan lingkungan saya dulu terbuka untuk kualitatif, meskipun pembimbing utama saya itu orang matematika gitu ya, orang formal metode gitu ya, jadi sangat-sangat rigid pada kaku, tapi beliau terbuka. Nah, lalu juga yang perlu dilihat adalah komunitasnya bagaimana. Meskipun kelihatannya, meskipun saya dulu itu kalau di Australia kan pakai external examiner ya, tidak pakai terbuka tertutup gitu. External examiner pun dipilihnya adalah orang-orang yang ramah terhadap metodologi yang kita gunakan. Ya. Jadi kalau saya kirim itu ke, misalnya itu dikirim ke penguji yang anti kualitatif ya sudah pasti tidak lulus. Itu kan begitu. Demikian juga dengan publikasi. Kalau kita publikasi ya kita harus melihat apakah jurnal atau konferensi atau apapun yang akan kita tuju sebagai sarana publikasi itu ramah terhadap metodologi yang kita pilih, yang kita pakai. Ya. Dan tentunya ada mix method gitu ya, metode campuran ini yang diajarkan oleh Creswell. Ya, ini juga baik gitu ya kalau nanti akan dipertimbangkan karena ya praktis ini sebetulnya cukup berguna juga tergantung dari permasalahan yang akan diangkat. Nah, dan topik-topik risetnya saya kira ini bisa dilihat dari jurnal-jurnal terbaru ya, MS Quarterly, JMIS, IS Research, IS Journal gitu ya. Saya kira ini bisa dilihat di database-nya itu, saya kira database sudah dihilangkan baik di tempat Bapak Ibu bekerja maupun kalau itu universitas ataupun di Undip bisa kelihatan. Lalu kalau yang topik-topik paling baru, yang cutting edge gitu ya, itu conference lah, gitu ya. Terutama untuk topik-topik yang masih hangat itu di conference, cukup bagus. Gitu ya. Nah, saya ingat dulu ketika saya tahun pertama saya S3 itu kerjaannya adalah menyambangi ini ya, database ini. Dulu di Australia itu ada satu mesin pencari jurnal ya, namanya itu Super Search. Jadi dia bisa mencari di beberapa database sekaligus. Kalau kita misalnya ada ProQuest EBSCO, ada Elsevier dan lain sebagainya, itu dipilih semua lalu di search bareng itu bisa. Ya. Wah, padahal itu luar biasa ya, sampai bingung mana yang mau dipakai gitu kan. Dan juga perpustakaan yang besar dan lain sebagainya. Saya kira kalau masih di tahap-tahap awal itu sangat menyenangkan gitu ya. Oke. Nah, ini yang terkait tadi dengan bahwa kita itu masih terlalu internal. Ini dikemukakan oleh Robert Davidson tahun 2019 ketika hadir saya datang di ISIKO di Surabaya. Saya nggak tahu Pak Bayu ikut nggak waktu itu di ISIKO Surabaya? Enggak ya Pak? Kita enggak ya. Enggak. Belum. Nah, jadi Robert Davidson pada waktu itu mengatakan bahwa dia mengkritik riset sistem informasi itu masih kurang rasa tanggung jawabnya. Dalam artian begini, satu, kita tuh sering sekali terfokus kepada generalisasi. Ini sangat dosa besar itu ada pada pendekatan kuantitatif. Ya, pokoknya bisa digeneralisir.
sering kita tidak memandang relevansi maupun konteks. Jadi untuk apa penelitian ini dilakukan? Ya. Tentunya penelitian itu dilakukan untuk ya membuat dunia itu menjadi lebih baik gitu kalau idealnya ya. Nah ini lalu kritik yang disampaikan oleh Robert Davidson itu adalah 90% riset sistem informasi itu berorientasi pada ekonomi, faktor-faktor ekonomi, biaya ini, biaya itu, manfaat ini, manfaat itu. Lalu 90% itu mewakili sudut pandang korporasi. Sering saya melihat misalnya UTAUD pada penerimaan aplikasi mobile banking, TAM pada penerimaan aplikasi perpajakan misalnya gitu ya. Artinya kan mewakili sudut pandang si pembuat aplikasi itu. Kalaupun nanti melibatkan para pengguna, itu informasi yang didapatkan dari para pengguna itu digunakan untuk memperbaiki aplikasi, gitu kan? Tapi tidak memperhatikan ini para pengguna ini sengsara atau tidak, senang atau tidak senang, apa sudah tidak seperti itu. Kemudian tentunya dampak negatif. Sekarang dengan sosial media, nanti sore saya akan jadi chair untuk sesi di IADIS. Ini ada satu paper dari UI itu yang menyangkut mengenai depresi, gitu ya. Jadi terkait dengan penggunaan sosial media dan depresi, lalu ada dari Jerman itu yang techno-stress, gitu ya. Jadi ini dampak negatif. Dan tentunya kalau sekarang kita melihat ada fenomena big data, ada fenomena data analitik, sering tidak terpikir lalu dampak negatifnya apa? Privasi kita dipertaruhkan dan lain sebagainya. Dan juga inklusi sosial, ini ya juga baru mulai di Indonesia. Kita kan inklusi sosial itu baru mulai pada tahapan infrastruktur fisik ya, misalnya naik tangga harus ada jalur untuk kursi roda misalnya. Tapi bisa di ruang-ruang kelas itu belum ada belum banyak yang memperhitungkan bisa bagi para mahasiswa atau dosen yang atau pengunjung lah yang memiliki gangguan pendengaran misalnya, ya dan seterusnya. Lalu sosial media untuk komunikasi dalam situasi darurat atau bencana. Ya kalau kita apalagi selama setahun terakhir kita melihat bagaimana misinformasi dan disinformasi itu digunakan untuk menyebarkan hoax, berita palsu dan lain sebagainya. Di mana ini menjadi tantangan gitu, untuk riset-riset sistem informasi. Oke, mungkin itu dulu Bapak Ibu sekalian share saya gitu ya. Jadi posisi disiplin sistem informasi, lalu arahan secara umum lah Pak, setidaknya riset-riset maupun juga kalau yang poin terakhir tadi mengenai riset sistem informasi yang bertanggung jawab gitu, yang punya tujuan untuk memperbaiki lingkungan di sekitar kita. Itu dulu mungkin sebagai pengantar diskusi. Ya Pak, baik, terima kasih. Nah mungkin ini juga bisa menghubungkan kita dengan diskusi yang sudah berjalan selama ini di grup dan juga beberapa konsultasi dengan profesor. Yang kemudian di sini kita lihat bahwa diskusi yang terjadi itu seringkali bahwa ya seperti yang terkesankan ini ya, untuk sementara ini gitu ya, bahwa doktor sistem informasi itu ya doktor ilmu komputer begitu. Jadi harus ada sesuatu yang bukan hanya survei atau dari perspektif manajemen, tapi harus ada komputasinya. Nah, cuman presentasi komputasinya sepertinya harus kelihatan sehingga ya dokter ilmu komputer begitu. Jadi ya harus ada algoritma yang dilibatkan gitu dan sebagainya. Jadi tidak bisa survei saja, harus ada apalah yang dibuat sehingga itu melibatkan sisi komputasi. Nah, dalam diskusi yang ada gitu ya, mungkin nanti bisa disambung oleh teman-teman. Itu kita diarahkan ke sana gitu. Mungkin nanti akan ditambahkan. Dan menurut apa yang kita sudah baca, saya sudah baca yang dari ICENET itu ya, ICENET, jurnalnya ICENET itu, ya mereka pun tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan penilaian
perilaku user gitu terhadap penggunaan sistem informasi. Apakah mungkin kita menghilangkan bahwa kenyataan itu di jurnal sistem informasi pun juga relevansi riset untuk yang ke arah non komputasi tanpa harus melibatkan algoritma komputasi gitu maksud saya, itu diterima, sedangkan kita kan diidentikan dokter ilmu komputer gitu Pak. Jadi itu yang mungkin Bapak saya ingin ajak. Ini ada yang chatting ini, mungkin Pak Eko mau bicarakan sendiri atau mau ngetik aja. Jadi kayak gitu. Ini pertanyaannya. Oke, baik. Mungkin saya jawab dulu ya dari Pak Bayu. Iya. Pak Bayu. Iya, Pak. Satu, kalau itu harus melibatkan komputasi seperti algoritma atau yang lain, ya ini sangat-sangat tergantung pada kebijakan dari program studi sebetulnya. Dan kalau praktisnya gitu ya, saya mengatakan ya kalau Bapak Ibu sekalian pengen ya lulus gitu ya, itu harus diikuti kan begitu. Tapi bukan berarti itu akan kaku seperti itu terus. Mungkin nanti dengan diskusi dan dialog bersama para pengajar di sana, para pembimbing itu bisa diubah lah begitu ya. Nah, namun saran saya untuk argumentasi ke arah sana mungkin ada baiknya jika Bapak Ibu sekalian ini tidak hanya merujuk kepada jurnal. Karena jurnal itu bisa argumennya loh itu kan hanya sebagian saja. Gitu ya. Nah, saran saya coba kunjungi perpustakaan-perpustakaan universitas di luar negeri yang memiliki program doktor sistem informasi, UTS salah satunya, dan coba dilihat mereka biasanya koleksi disertasi atau tesis doktoralnya itu banyak yang terbuka untuk umum, bisa diunduh dalam bentuk PDF. Nah, monggo nanti bisa dilihat di sana ya. Yang jelas seperti teman saya dulu itu seangkatan dia meneliti mengenai IT business alignment, gitu ya. Itu bisa dilakukan. Lalu juga pembimbing saya itu menulis mengenai semiotik di dalam gaya bahasa yang dipakai di dalam requirement, dokumen-dokumen requirement itu dia. Nah, tentunya mungkin tidak akan bisa se-ekstrem itu di tahapan awal seperti di Undip ya. Kalau dugaan saya karena Undip ini masih baru, mungkin juga para pengelola itu masih berusaha meraba-raba gitu ya. Ini mau dibawa kemana atau riset sistem informasi di Undip ini. Nah, amannya adalah ya dilihat induk utamanya yaitu ilmu komputer atau informatika ya ke sana dulu itu kan bersandarnya. Nah, tapi nanti mungkin dalam perkembangan ini bisa diubah arahnya atau bisa terjadi kesepakatan baru. Nah, saran saya nanti coba dilihat disertasi S3 di luar negeri yang terkait dengan sistem informasi ya. Di Inggris, di Eropa misalnya, di Australia, di Amerika Serikat, coba dilihat ya topiknya apa, keluasan pembahasannya sampai di mana, metode dipakai dan lain sebagainya, itu nanti semoga bisa membantu di dalam diskusi. Nah, dan ini desain science research metodologi ya di kampus. Iya. Ya, ini kalau di luar ini cukup banyak ya, cukup sempat ramai dalam mungkin beberapa 2-3 tahun yang lalu ya. Saya tidak lagi mengikuti karena tidak terlalu berminat ke sana. Tetapi ini sesuatu yang seperti diterima lah gitu ya. Kalau ini akan dijadikan sebagai disertasi S3, topik S3 itu diterima. Hanya memang terus terang saya juga tidak mengikuti, jadi saya belum tahu topik-topik yang ya trendy gitu ya, yang bagus, yang bisa dipakai itu yang seperti apa. Tapi ada. Kalau saya tidak salah di AIS itu Association for Information System itu ada ini yang membahas kelompok khusus ya, special interest group yang membahas desain research. Coba saya lihat kalau di ini
saya nggak paham saya tidak tahu persis teorinya apa, tapi mestinya ada gitu ya. Jadi itu bisa digunakan. Nah, saran saya sama seperti tadi, cobalah dilihat di kampus-kampus di luar negeri ini disertasinya seperti apa. Ya, banyak kok perpustakaan yang membuka untuk supaya disertasinya itu bisa diunduh secara gratis. Mungkin itu menjawab pertanyaan tadi Pak Eko ya, Pak Budi. Ya, demikian Pak Eko, mungkin ada tanggapan? Oh enggak, terima kasih. Oke, silakan bapak teman-teman, mungkin ada yang tanya. Kemarin ada masalah topik apa itu, Pak Ari? Atau Pak Arifin? Pak Arifin ya sudah sempat baca-baca. Pak Arifin kayaknya yang kemarin tuh. Silakan Pak Arifin. Izin tanya, Kamu ngapain? izin tanya Pak Bayu, Riki Ya, Pak. silakan Pak. Pak Riki. Ini, terkait dengan sebetulnya saya itu masih agak sedikit membingungkan itu, apakah di S3 khususnya DSI itu harus tetap ada algoritma, atau artinya misalnya ada codingnya atau enggak gitu. Karena jujur saja saya sudah keluar dari sudah obat dari coding tadinya gitu. Apakah tetap harus ada Pak atau gimana gitu? Karena posisinya kemarin ketika ngobrol dengan Pak Prof Sur itu memang mau nggak mau ya intinya tetap ada algoritma tertentu yang bisa kita improve atau kita ciptakan baru sehingga metode yang ada ya kita dapat yang baru gitu. Kalau tidak salah saya menerima gitu. Itu gimana Pak? Mohon masukannya. Atau misalnya ada usulan bahwa kalau yang tidak perlu adanya coding, adanya sesuatu yang algoritma itu apa biasanya Pak gitu untuk desertasinya itu Pak? Baik, baik. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau terkait dengan apakah harus atau tidak itu kebijakan dari pengelola, terus terang saja, atau ya dari pembimbing lah. Nah, maka ini nanti perlu untuk didiskusikan lebih lanjut, gitu ya. Tetapi kalau secara umum, ya, setahu saya tidak ada kewajiban untuk coding. Teman-teman saya dulu seangkatan di UTS yang S3 untuk sistem informasi nggak ada itu coding. Bahkan untuk yang requirements engineering pun, yang software engineering tidak ada coding. Ada satu dulu ketika kami expose proposal, ada satu itu yang mengusulkan mengubah algoritma ya dari router. Dia orang-orang teknik komputer sih. Jadi dia mengusulkan mengubah algoritma routing menggunakan router langsung disikat oleh salah seorang dosen senior gitu ya, mengatakan, lah kalau cuma mengubah kayak gitu itu project S1 aja cukup gitu. Aku juga saya S3. Jadi kalau hanya membuat satu algoritma baru itu nggak perlu S3, dia mengatakan S1 saja cukup gitu kan. Nah, oke. Oh gitu malah ya. Jadi algoritma baru itu S1 ya. Memperbaiki ya. Nah, tapi sekarang begini. Memang salah satu ciri khas dari atau tuntutan dari S3 itu kan adalah novelty, kebaruan. Ya. Iya. Ini yang menjadi tujuan utamanya sebetulnya itu. Lalu dari mana kita bisa mendapatkan itu? Nah, mungkin saya cerita pengalaman saya. Pengalaman saya itu dulu untuk topik saya biasanya menyebutnya tesis ya, aku tidak terlalu akrab dengan disertasi. Jadi tesis saya itu berasal dari pengamatan saya ketika praktek. Jadi saya kan sering bergaul dengan teman-teman UKM yang menggunakan IT pada zaman itu ya, 20 tahun yang lalu. Yeah. Dan saya melihat adanya praktek yang berbeda dengan teori, begitulah ya kira-kira. Harusnya itu begini, tapi kok mereka tidak mau. Dan ternyata sukses, gitu kan. Dan itulah yang kemudian mendorong saya untuk menelusuri itu lebih lanjut. Tadinya di awal tuh saya pengen membuat metodologi pengembangan sistem baru gitu ya, tapi kemudian dalam perjalanannya berubah ke adopsi teknologi. Jadi evolusinya seperti itu. Di awal di proposal ketika melamar S3, proposal-proposalan lah itu sekitar 2-3 halaman gitu. Usulan saya dalam mengembangkan metodologi. Tapi setelah setahun
saya diterima dan setahun kemudian saya membuat proposal, itu berubah menjadi adopsi, di mana bahwa saya bisa mengidentifikasi praktek adopsi, penelitian mengenai adopsi itu satu, banyak di dunia barat, dua UKM, tiga berpaku faktor-faktor, ya. Faktor ini membantu, faktor itu menghambat, gitu ya. Lalu yang keempat, itu tidak pernah ada yang mengkaitkan itu dengan kalau adopsinya itu gagal atau berhasil, lalu apa konsekuensinya. Nah, jadi ada 4 hal itu yang kemudian saya angkat menjadi kebaruan. Satu, itu kasusnya ada di Indonesia. Dua, UKM. Ya. Sehingga saya pada waktu itu adopsi teknologi informasi di UKM itu hanya ada 1 disertasi yang membaca. Itu dari Pak Hargo Utomo. Itu pun hanya faktor. Ya, nah, saya membahas mengenai prosesnya bagaimana. Dan seterusnya. Dan awal-awal kita melakukan S3, studi literatur terus ekstensif. Karena kita berusaha mencari gap. Gapnya itu bisa antar teori, bisa gapnya itu antara praktek dengan teori. Ya. Dan yang harus ini sering menjadi jebakan, gitu ya, atau menjadi justifikasi yang lemah sebetulnya. Hanya karena itu ada di luar negeri, belum ada di Indonesia, lalu itu dianggap sebagai keterbaruan. Nah, ini tidak bisa semudah itu. Ya, harus ditunjukkan kalau di Indonesia belum ada, lalu Indonesia itu bedanya apa? Apa yang membuat Indonesia itu berbeda? Tidak bisa hanya karena di negara barat sudah sering, di Indonesia belum ada, lalu itu keterbaruan. Tidak bisa seperti itu. Nah, jadi kalau nanti itu misalnya ya, apakah harus coding dan JS, kembali lagi tadi kesepakatan dengan pembimbing dan pengelola program. Tapi untuk menyangkut keterbaruan topik ya mau tidak mau harus merujuk kepada literatur, Pak. Oh, merujuk kepada literatur. Jadi literatur terbaru itu sekarang bagaimana? Nah, kalau contohnya ini Pak Haji, mohon kalau misalnya ketika kita membuat sesuatu, misalnya katakanlah algoritma tertentu sehingga mendapatkan model baru nih ya, dari sebuah framework lah, intinya saya mau buat framework sih sebetulnya tadinya. Apakah si framework itu kan pertanyaannya gini, memang framework kamu apakah bisa diuji coba, yakin benar atau tidak, kemudian memang akan dipakai atau tidak? Nah, itu yang saya jawab juga bingung. Waduh, iya betul juga. Orang framework yang buatan perusahaan-perusahaan atau misalnya di luar juga memang belum tentu berhasil, apalagi framework bikinan saya kan gitu. Nah, itu gimana biasanya? Itu banyak kayak gitu. Ya. Masalah validasi itu loh, Pak. Ya, baik. Ini memang sesuatu yang cukup menjadi dilema ya. Iya, dilema gitu. Betul, belum pernah diterapin, belum pernah ada. Kamu yakin punya kamu bisa katanya. Wah. Ini ada apa yang pembimbing saya itu ya. Pembimbing saya pada waktu itu dua sih. Ketika dilakukan ini, dia melakukan S3-nya. Jadi dia juga membuat analisis. Jadi dokumentasikan ilmu simpul. Dia terapkan framework-nya itu pada kasus konsultasi. Jadi dia itu juga menjadi konsultan untuk salah satu pabrik baja terbesar di Australia ya. Kalau Bapak Ibu sekalian kenal dengan BlueScope gitu ya. Itu kan pabriknya di Wollongong itu. Nah, dia menjadi konsultan di situ, lalu framework-nya dia praktekkan di situ juga. Nah, kalau saran saya begitu ya, mungkin ya tidak bisa semuanya punya akses kepada perusahaan besar ya. Tidak ada dosanya juga framework. Kalau misalnya akan mengembangkan framework seperti yang saya lakukan dulu adalah dengan juga ditanya, ya model kamu itu memang bisa divalidasi ya. Saya kata ya bisa, wong ini pengalaman saya itu dari para UKM. Ya. Jadi bahwa itu memang harus dipraktekkan. Kembali lagi pada tadi ya penjelasan saya di awal bahwa sistem ilmu terapan dan memang
kalau ada tuntutan itu bisa diterapkan atau tidak, itu satu tuntutan yang wajar menurut saya. Karena memang kita bermainnya. Nah, kalau memang akan membuat, ya, ini kita praktis saja ya, ini bukan saran yang terlalu ilmiah menurut saya, tapi praktis saja. Kalau memang itu akan membuat sesuatu framework yang akan butuh validasi pada penerapan, ya kita cari objek yang bisa kita ajak kerjasama untuk menjadi kelinci percobaan lah, begitu ya. Mungkin UKM atau kalau Bapak Ibu punya usaha, jadi ya dipakai di situ, gitu ya, sehingga setidaknya ada unsur-unsur prakteknya, gitu. Mungkin ini bisa menjawab secara global ya Pak ya, secara umum, karena ini sangat tergantung pada apa yang akan dilakukan oleh Bapak. Nah, hanya mungkin nanti perlu dipikirkan lagi, karena ini S3, lalu bobotnya tentunya tidak bisa hanya sekedar framework baru, tapi framework baru ini lalu dasar kebaruannya apa, gitu. Iya. Itu. Semoga bisa menjawab nih Pak. Iya. Kalau misalnya gini, apakah penerapan itu contohnya hanya untuk misalnya satu perusahaan, terus kemudian sudah cukup, atau ada beberapa bandingan perusahaan gitu Pak? Artinya kita punya literatur, tidak hanya saya sudah nyoba di perusahaan ini satu gitu. Atau gimana gitu? Biasanya apakah ada minimalnya? Harus 2 atau 3 biar ada pembanding setelah melakukan penerapan, atau gimana itu Pak biasanya? Kalau secara secara umum sebetulnya tidak ada. Oh, tidak ada ya? Satu pun sebetulnya sudah cukup kalau kita bisa menunjukkan bahwa itu sudah dilakukan dengan proses dan metodologi yang tepat. Ini kan kita bisa berargumen bahwa ini sebagai case study ya. Case study itu kan bisa single case, bisa multiple case. Oke. Nah, kalaupun misalnya itu single case, selama kita bisa menunjukkan bahwa itu sifatnya longitudinal, tidak hanya sekali coba langsung, oh ya sudah, tapi mungkin dalam urutan waktu beberapa lama, itu akan menjadi lebih meyakinkan secara ilmiah. Oke. Tapi ya kembali Pak ya, ini harus dibicarakan dengan pembimbing, karena keyakinan pembimbing sering berbeda. Iya betul. Ya nggak apa-apa, tapi saya dapat gambaran gitu. Artinya kalau ketika argumen kita kuat, kemudian memang dari runutan metodologi yang kita pakai dan kita terapkan sudah bisa menjawab, ya kayaknya sudah cukup, seharusnya sih begitu. Ya. Ini begitulah. Ya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ya, baik sekali Pak Riki. Katanya sudah hampir puas itu. Kalau udah puas nanti saya disertasi selesai. disertasi selesai itu baru awal penderitaan. Baru awal tuh. Nanti postdoktoral lagi nih tuh Pak Riki, postdoktoral. Berikutnya silakan. Berikutnya siapa? Silakan. Ada yang mau diskusi atau mungkin kita bahas dari apa yang ditemui dari topik masing-masing. Ini kan apakah topik yang sering dibahas di satu jurnal kayak PISA itu Pak, itu cukup sering gitu jadi topik terkemuka untuk riset, itu apakah topik yang demikian itu juga untuk diteliti Pak sebenarnya? Makin banyak yang minat request terhadap topik tersebut di suatu jurnal, itu apakah bisa jadikan suatu indikasi tentang apakah ini jadi layak riset atau gimana gitu? Ya, begini, kita harus melihat pada topiknya itu apa. Dalam artian kalau satu topik itu rame, itu sisi positifnya adalah itu memang bidang yang sedang populer, gitu ya. Ada kemungkinan bahwa banyak hal yang bisa dijelajahi, banyak hal yang bisa kita teliti kemungkinan. Lalu sisi positif berikutnya, literaturnya pasti berlimpah gitu ya. Konferensinya juga akan jadi biasanya di dalam proses kita melakukan menulis disertasi itu kan ada kewajiban untuk publikasi ya. Nah, itu kalau kita misalnya ikut satu konferensi itu biasanya kalau topiknya itu sedang populer, banyak yang menghadiri, banyak feedback, itu menyenangkannya di situ. Nah, tetapi juga ada sisi negatif yang perlu diperhatikan, yaitu kalau topik itu populer,
akan sangat sulit untuk menemukan keterbaruannya apa, novelty-nya apa. Novelty ini sudah dibahas oleh itu, novelty ini sudah di-cover oleh itu. Gitu ya. Ini resikonya seperti itu. Nah, tidak apa-apa kalau kita akan membahas sesuatu yang populer, itu bukan sesuatu yang haram gitu ya, bukan dosa juga, hanya perlu memang diperhatikan apakah kita bisa menemukan keterbaruan novelty dari topik kita dibandingkan dengan apa yang sudah tertulis pada literatur. Yaitu kalau itu memang topik yang sama sekali baru yang misalnya kita tidak benar-benar masih buta ya, kayak katakanlah contoh ya, tapi ini di bidang lain, misalnya tentang COVID-19. COVID-19 ini kan sangat-sangat virus yang sangat baru gitu ya, sehingga banyak hal yang belum kita, apakah vaksinnya bisa tahan lama, misalnya apakah nanti mutasinya bahaya, dan ini kan berarti banyak kesempatan untuk melakukan riset di situ. Tetapi yes, sorry bukan tetapi itu sisi positif ya. Sisi negatifnya adalah nah, kalau nanti saya meneliti di situ, oh sudah di cover oleh A, ini sudah di cover oleh B, nah itu tantangannya seperti itu. Jadi ya boleh-boleh saja silakan, tapi harus diperhatikan juga yang akan kita angkat itu lalu apa. Gitu Pak. Iya, baik. Paham. Mungkin teman lain silakan nyambung. Pak Arifin. Siap Pak Haji. Ya, selamat pagi Pak Arifin. Selamat pagi Pak. Pak suaranya agak ini Pak Arifin. Kurang keras ya Pak ya. Memang saya kalau ini sepertinya kurang keras ya memang ini. Kemarin. Oke, tapi saya bisa mendengar Pak. Silakan. Sudah dengar Pak? Berarti. Sudah. Oh, ya lumayan ya. Oke, coba. Oh iya. Udah kok pakai. Oke. Ini lebih jelas ya Pak mungkin ya? Ya. Oh, iya. Oke Pak, saya menarik dengan sebelum ke mungkin pertanyaan Pak, di buku ini jenengan itu pengembangan sistem informasi yang eksternal itu saya menarik sekali Pak ini. Ini ada menyewa aplikasi, kemudian membeli aplikasi menggunakan cloud, kemudian menggunakan perangkat lunak, lalu dibuat oleh pihak ketiga. Ini sebenarnya ini kalau misalkan diaplikasikan di penelitian yang atau digunakan di disertasi ini Kok hilang suaranya Pak? Oh, hilang Pak? Udah. Oke. Oke. Oke Pak, jadi mungkin yang penelitian yang di buku jenengan tentang pengembangan sistem informasi eksternal itu loh Pak. Oh iya. Kalau itu diaplikasikan di disertasi itu bisa atau gimana gitu Pak? Karena kalau di DSI ini khususnya Prof. Sur itu kemarin ya membahasnya malah tentang cloud computing itu selalu cloud computing karena beliau memang sedang kata ya Pak. Beliau konsen di sana. Jadi kalau saya jenengan ada ini bisa memungkinkan untuk diangkat di disertasi juga gitu Pak untuk model penelitiannya mungkin. Mohon masukannya Pak. Baik, sebetulnya begini Pak, Bapak Ibu sekalian ya, saya itu S1 saya akuntansi, dan kalau akuntansi itu semboyannya adalah substansi mengungguli bentuk. Jadi substansinya dari cloud computing dan lain sebagainya itu kan sebetulnya adalah outsourcing. Ini satu fenomena yang sudah ada dari tahun 70 dan sudah cukup banyak yang membahas. Hanya saja memang bentuk-bentuk outsourcingnya itu berbeda-beda. Kalau di awal dulu aplikasi dibuatkan oleh pihak eksternal, kalau sekarang kita sudah sampai kepada tahap menyewa, gitu kan. Nah, apakah itu layak untuk diangkat sebagai disertasi? Ya, tentunya layak. Ya, hanya memang kemudian secara spesifik yang akan dibahas apa? Ya, apakah dari sisi privasi misalnya? Kalau saran saya mengenai cloud computing itu cobalah melihat kepada pelajaran-pelajaran yang bisa yang sudah diambil atau ya kisah buruk ataupun juga pengalaman pahit dari outsourcing di masa lalu. Satu hal ya kalau outsourcing itu yang saya ingat betul adalah ternyata itu tidak semurah yang dibayangkan. Dua, kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti politik di Amerika Serikat, dulu ketika
Presiden Obama itu masih penjabat ya, mereka itu meluncurkan satu program anak SD harus coding. Itu sampai Indonesia juga ikut-ikutan. Tapi mengapa demikian? Karena sumber daya manusia IT di Amerika Serikat itu habis, bisa dikatakan sangat menurun. Kenapa? Karena outsourcing. Dulu ketika saya kuliah S2, itu teman-teman kuliah saya itu nggak ada yang orang Australia. Kenapa? Orang Australia malas kuliah IT. Dan pada saat saya S3 pun jumlah peminat fakultas IT itu menurun drastis. Kenapa? Nggak ada pekerjaannya dilempar ke India semua gitu kan. Nah, tapi ternyata setelah outsourcing itu ternyata tidak semurah maupun sebaik yang dibayangkan. Ya. Maka kemudian coba ditarik pekerjaan-pekerjaan yang tadi dilempar ke India, ditarik ke dalam negeri. Tapi begitu sampai dalam negeri, loh, yang kerjain siapa? Nggak ada ini. Orang-orang nggak ada yang kuliah IT sudah berapa lama. Maka kalau Pak Arifin melihat Pak, ya, CEO-nya Google dan CEO-nya Microsoft itu kan orang India, Satya Nadella dan Sundar Pichai. Mereka berdua itu bukan orang India kelahiran Amerika, mereka itu adalah imigran. Kenapa? Ya mereka itulah yang diimpor oleh perusahaan-perusahaan Amerika ketika mereka mengalami yang namanya brain drain, kekurangan sumber daya manusia. Mereka diimpor, naik jadi CEO, gitu kan? Nah, ini dulu fenomenanya. Nah, cloud itu menarik Pak kalau dibahas ya, apalagi nanti kalau kemudian itu dikaitkan dengan kedaulatan data. 3 tahun yang lalu, lebih dari 5 tahun yang lalu, Citibank Asia Pasifik itu sebetulnya ingin mengkonsolidasikan data center mereka di 2 tempat, Hong Kong dan Singapura. Tapi di Indonesia nggak mungkin, karena terbentur aturan dari pemerintah, yaitu apa? Data bank, nasabah bank Indonesia tidak boleh keluar dari wilayah Indonesia. Nah, ini mungkin hal-hal seperti ini bisa digali lebih jauh ya. Apalagi sekarang kita ini kalau cloud itu kan ya pasti otomatis mesti 3 besar dari luar, Pak. Microsoft, Google, Amazon itu kan di luar semua, ya. Nah, yang penyedia jasa cloud Indonesia bagaimana misalnya, gitu kan? Ini bisa digali lebih lanjut. Atau mungkin juga nanti kita bisa bicara mengenai infrastruktur, ya. Saya bicara dengan pendiri Tokopedia, salah satu pendiri Tokopedia itu kan alumni Atmajaya. Nah, dia pernah ngomong, dia data centernya tidak di Indonesia. Kenapa? Nggak bisa dia data centernya terbentur banyak aturan. Satu, infrastrukturnya nggak. Di Jawa ini infrastruktur yang bisa memenuhi data center standar Tier 4. Itu lokasinya hanya ada 1 se-Jawa, yaitu di Cikarang. 2, dia terbentur pada izin bangunan. Lahan kan terbatas di Cikarang. Tapi kalau dia membangun data center itu masuknya ke perkantoran. Harus menyediakan tempat parkir. Nah, padahal kalau tempat parkir, itu kan berarti lahan menganggur. Nah, mending dijadikan gedung untuk nampung server. Tapi nggak boleh. Nah, hal-hal seperti itu misalnya. Nah, saya nggak tahu ya kalau nanti apakah itu bisa digali. Tetapi masih banyak masalah kalau kita mau bicara mengenai cloud computing di Indonesia. Dan kalau saya optimis itu masih banyak celah-celah yang bisa kita gali dan diangkat menjadi disertasi. Hanya apakah nanti itu hal-hal seperti yang saya katakan tadi itu bisa diangkat atau tidak, ya monggo nanti dibicarakan. Tapi bisa Pak, kalau dan saya kira banyak topik-topik yang di Indonesia mungkin bisa dieksplorasi lebih lanjut Pak Arifin. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi kalau saya ini memang saya dari SI juga Pak, dari S1 ya. Saya SI, cuman S2-nya sih di Teknik Informatika. Makanya tadi Pak Ariki juga menyampaikan kalau apakah harus ada coding, itu memang sepengetahuan saya yang saya dapat itu di kita yang kami sedang melakukan belajar ini. Jadi saya malah merasa bahwa SI ini malah lebih sulit gitu, karena kalau jenengan tadi kan saya setuju sekali menyampaikan bahwa SI itu sebenarnya kan jembatan antar kota itu yang menghubungkan itu gitu yang di awal materi di awal tadi. Ya juga materi itu memang yang kita pakai. Cuman kalau di SI ini loh Pak yang agak kayaknya sulit, karena kita kalau di ilmu komputer atau teknik informatika sepertinya merubah atau
tadi mengupgrade atau mungkin merubah sebuah algoritma itu sudah cukup, kemungkinan sudah cukup. Tapi kalau di DSI ini harus tidak cuma itu, harus mengumpulkan data, kemudian harus ya algoritma tidak boleh cuma menggunakan, harus mengimprove juga, kemudian setelah itu implementasinya bagaimana. Nah seperti itu Pak. Jadi saya rasa ini mungkin ya, kami memang dan Bapak Ibu yang lain agak masih belum menemukan bagaimana sebaiknya. Ya. Saya setuju dengan Pak Aji tadi, ya kita memang harus menyesuaikan dengan aturan atau yang ada di institusi kita saat ini, termasuk dosen dan pembimbingnya gitu ya Pak ya, atau promotornya. Sehingga mungkin Bapak Ibu yang lain, saya justru malah sekarang itu kalau melihat fenomena seperti ini kok malah lebih baik tidak mengejar-ngejar mengejar-ngejar tema atau judul disertasi di sekarang. Tapi justru nanti ketika setelah mendapatkan promotor, karena mungkin saja kita ngebut sekarang, kita benar-benar buat, tapi ternyata ketemu promotor beda. Karena promotor kita kan dari matematika Pak, yang dari matematika, dari statistik, dari fisika, itu saya rasa nanti kok ternyata kita mati-matian di semester ini, setelah nanti semester 2 ketemu sama promotornya masing-masing, lalu ternyata beda, wah ini ya kayaknya kok berdarah-darah lagi. Saya seperti itu Pak. Mohon masuk aja Pak. Oke, jadi Ya, saya setuju sekali tuh dengan Pak Arifin. Ya. Betul itu. Begini Pak Ari dan Pak Arifin ya. Tadi saya sudah cerita, tapi mungkin belum terlalu ditangkap bahwa memang yang namanya S3 itu antara ide awal topik dengan nanti hasil akhirnya, kalau berbeda itu ya sangat-sangat wajar. S3 itu kan lama ya Pak, bahkan kadang lebih lama daripada S1 ya. S1 itu 4 tahun selesai, ini mungkin 5 tahun bisa lebih gitu kan. Ya semoga jangan berlebihan lah gitu. Sesuai dengan jatah saja. Tapi artinya kalau kita bandingkan dengan S1, di mana S1 dulu mata kuliah banyak sekali, di S3 itu kan tidak. Dan S3 itu sebagian besar waktu kita akan dihabiskan untuk disertasi. Jadi sangat wajar kalau ide awal kita dengan hasil akhirnya itu berbeda. Nah, itu pertama. Jadi jangan takut berubah. Itu yang ingin saya katakan kepada Pak Arifin dan Pak Ari. Ya. Jangan takut berubah. Kalau memang harus diubah, ya nggak apa-apa. Kalau memang harus ganti haluan, tidak masalah. Ya, itu adalah evolusi yang wajar dari proses kita menjadi nantinya doktor. Nah, kalaupun nanti sudah lepas doktor mau penelitian yang lain juga monggo saja, itu tidak ada salahnya dengan itu. Nah, lalu yang perlu disadari juga bahwa disertasi itu adalah karya kita. Ya, bukan karya promotor, bukan karya orang lain, tapi karya kita. Maka di satu sisi kita berkompromi dengan lingkungan, tapi di sisi yang lain kita juga harus menjaga idealisme pribadi. Nah, kalau usulan saya gitu ya bagi teman-teman di Undip ini ya, kalau memang akan mengajukan satu topik, satu ide penelitian maupun juga nanti usul kepada pengurus di program studi supaya ada istilahnya fleksibilitas terhadap topik penelitian dan juga standar ilmiah, harus dilengkapi dengan argumentasi ilmiah yang kuat. Gitu ya. Jadi kalau literatur review kita harus kuat, gitu ya. Jadi, nah tapi juga jangan takut untuk berubah. Nah, seperti saya katakan tadi di awal, ide saya itu adalah membuat metodologi, tapi di akhir ternyata hanya sekedar, ya bukan sekedar sih, menjadi hanya mengamati satu fenomena adopsi dan membuat model bagaimana adopsi itu terjadi di Indonesia. Nah, ini perubahannya kan besar sekali gitu ya. Tapi ya itu wajar. Gitu. Itu ada langkah yang harus diikuti. Kalau antara topik sampai akhir nanti itu sama sekali tidak berubah, saya malah jadi ragu-ragu ini penelitiannya beneran atau tidak gitu kan. Ya, karena apa? Di dalam misalnya Bapak Ibu sekalian itu menulis disertasi 1-2 tahun, dalam 1-2 tahun kan perkembangan ilmunya saya kira akan sangat banyak, sehingga dan itu akan mempengaruhi jalan kita di dalam menyelesaikan disertasi. Itu sih Pak Arifin dan Pak Ari ya. Jadi jangan takut berubah, ya. Tidak apa-apa, itu wajar gitu ya.
Dan ya memang harus seperti itu supaya menunjukkan bahwa kita memang secara ilmiah berevolusi ya, berubah gitu kan, menjadi lebih baik kan, tentunya. Gitu. Terima kasih Pak Samyaji. Sama-sama. Baik, itu dari Pak Arifin. Mungkin Pak Ari atau siapa yang mau bertanya? Pak Salim? Ini baru hadir Pak Aman. Pak Aman ini adalah kebetulan bukan berprofesi dosen. Oh. Dia di Pusdatin Kemenkumham gitu. Oh, Jadi, oke. teman kuliah Doktor DSI. Silakan Bapak Ibu. Iya Pak, kedengeran nggak Pak suaranya Pak? Kedengeran Pak Ahmad. Jadi gini Pak, saya ngambil kemarin untuk topik itu sebenarnya nggak jauh dari Kumham sih. Jadi big data untuk analisa disharmoni peraturan perundang-undangan. Oh, iya. Jadi kan selama ini kan kalau kita lihat undang-undang banyak benturan di sana sini, makanya kan ada omnibus law tuh. Iya. Nah, Ciptaker sendiri akhirnya banyak benturan juga gitu, karena banyak akhirnya ada turunannya lagi kan harusnya kan. Nah itu karena saya kemarin baca jurnal, jadi ada yang tentang big data juga bahwa itu proses itu kan nggak cuma bisa dari manusia aja, tapi biasanya analisa dan evaluasi peraturan perundangan itu di akhir doang. Harusnya itu kan mulai dari misalnya dari awal nih, dari prolegnas, dari awal semua pembahasan itu harusnya udah ditentukan oleh big data gitu Pak. Oke, di akhirnya ada analisa dan evaluasi gitu kan. Nah, tetap istilahnya harus ada orang lah ya, yang karena kan kadang bahasa hukum itu kan kadang nggak bisa fix ya. Betul. Bergantung dengan politik lah, dinamika lah kayak gitu. Kalau seperti itu gimana ya Pak kira-kira? Topik seperti itu Pak. Oke, baik. Sebetulnya Pak ya, kali ini yang saya paham, kalau memang apakah perlu digali, apakah sebelumnya sudah pernah ada pemanfaatan big data untuk hal-hal seperti itu? Oh iya Pak. Itu harus dilihat. Kalau misalnya belum atau jarang, karena saya tahu bahasa hukum ini kan agak berbeda dengan bahasa kita sehari-hari ya, penuh dengan kalimat-kalimat yang ini kan kalau kita istilahnya memberikan kepastian hukum tapi membingungkan bagi orang awam seperti saya misalnya. Iya, saya juga kadang-kadang masih banyak bingung karena saya orang IT kan. Iya. Nah, maka kalau itu memang bisa saja Pak diangkat gitu ya. Mungkin nanti harus melibatkan co-promotor yang spesialis untuk undang-undang hukum yang mengerti bahasa hukum. Nah, untuk ilmu hukum sendiri saya perlu belajar banyak juga kali nggak ya Pak? Apa gimana ya? Apa emang gimana? Ya, itu sangat tergantung. Mungkin kalau sekarang ya. Kalau saya sekarang melihatnya itu lebih kepada bahwa ini seharusnya mengenai bahasa yang dipakai di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi bahasa hukumnya. Mungkin tidak perlu tahu hukum secara mendalam ya, tetapi bahasa standar bahasa yang digunakan. Standar bahasa. Itu Pak ya, karena saya juga kalau saya lihat aturan perundang-undangan itu kan penuh dengan kalimat-kalimat yang saya paham. Saya sih maunya jadi base analisanya itu di dalam big datanya ada NLP segala sih Pak. Ya, mungkin awal-awal dulu, nanti mungkin NLP nanti dalamannya ya kita lihat situasinya dulu sih. Karena kan banyak tuh metode keilmuan banyak kan di IT, cuman sesuai dengan kebutuhan itu yang agak-agak. Saran saya coba dilihat Pak penerapan ini itu di bidang hukum di tempat lain, atau kalau setidaknya hukum itu tidak ada ya yang mendekati lah gitu ya. Oh iya. Mungkin bidang bisnis untuk kontrak atau apa gitu kan. Tapi isinya satu aja. Iya. Regulasi, policy making gitu ya. Iya. Itu menarik Pak sebetulnya ya untuk membantu legislatif setidaknya supaya menghindari ranjau-ranjau selama ini terjadi kan.
kontroversinya terlalu banyak, aturan yang maksudnya baik jadi kacau. Kalau yang pernah Karena kalau dilihat dari itu peraturan itu kan dari mulai kementerian di atas gitu. Sebenarnya sampai ke peraturan sampai ke peraturan desa, Pak, sebenarnya itu harusnya. Ya, turunannya kan memang begitu ya. Iya, itu harusnya nggak boleh bentrok tuh dari ujung atas sampai ujung bawah itu. Bahkan dari undang-undang sampai ke Perdes Iya, itu betul, harusnya udah betul. nggak boleh ada gitu. Nanti Paling kalau seperti itu bentrok, aja sih. kalau bentrok MK yang kewalahan. Bisa lah, bisa. Saya kira bisa. Iya. Ya. Oke, Ya. makasih. Oh, ayo. Oke, Pak Ahmad. Ya. Sorry nih, saya juga lagi rapat Siap. juga, jadi kembali. Oke. Iya. Oke, Pak Ahmad. Terima kasih. Itu diskusi yang mungkin ada yang lain. Siapa? Bu Lena, Pak Saleh, Pak Afif, Pak Deden. Atau mungkin tambahan lagi Pak Untung, Bu Rinda. Silakan. Oke, Kita open Assalamualaikum. diskusi aja. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Bu Lena, teman kami. Izin bertanya Pak Samiaji. Iya, silakan Bu Lena. Sebenarnya masih galau mungkin sama kayak teman-teman ya terkait topik saya gitu. Kemarin kan belum ada banyak tanggapan-tanggapan dari Prof di Undip terkait belum adanya campur tangan komputasi dan segala macam itu, Pak. Tapi saya kebetulan sudah baca bukunya Pak Samiaji terkait ada tentang agile development method ya. Itu ini kayaknya tertarik sekali. Yang saya ingin tanyakan itu apakah perkembangan agile saat ini sudah mulai banyak dipergunakan, kemudian apakah relevansinya kalau misalnya saya pakai di e-gov itu agak bisa gitu, Pak. Mohon arahannya ya, Pak. Baik. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Lena. Jadi baik, agile ini kan Ya. sekarang banyak sekali digunakan sebetulnya. Wah, mulai dari Facebook, Tokopedia, Gojek itu kan agile semua itu sebetulnya. Kalau banyak digunakan banyak. Apakah itu bisa digunakan di dalam e-government? Nah, ada satu tulisan saya lupa ya, nanti coba mungkin nggak saya cari. Tetapi itu dari orang namanya Karl-Heinz Kautz, dulu dia dosen di Copenhagen Business School, sekarang dia ada di RMIT Australia. Dia meneliti yang namanya itu metodologi enactment. Jadi metodologi itu kan sudah ada kayak resepnya gitu ya, dan metodologi itu kaku, langkah-langkahnya sudah ada. Pertama ini, kedua ya, kalau kita lihat SDLC itu kan sudah ya langkah-langkahnya. Tetapi dalam prakteknya metodologi ini ketika diterapkan ada banyak varian di dalam praktek, dan varian itu kemudian menyebabkan munculnya masalah ataupun juga menyebabkan ada hal-hal yang tadinya itu tidak diduga terjadi bisa terjadi. Nah, dia meneliti di situ. Jadi saya lupa ya apa yang dia teliti dulu, tapi ada itu satu papernya saya betul. Jadi enactment of methodology, dan dia melihat itu. Jadi kalau memang nanti akan ke arah sana bisa, ya. Apalagi agile ini kan. Saya khawatirnya ya kalau melihat praktek agile itu adalah yang dikejar itu cepatnya. Iya, betul. Cepatnya. Tapi tidak melihat disiplinnya bahwa agile itu sebenarnya adalah bagian. Jadi kalau saya lihat esensi dari agile itu tidak jauh beda dengan SDLC. Hanya kalau SDLC itu tahapan-tahapannya itu besar, dia itu kecil, ya. Dan agile ini fleksibilitasnya kan kalau ada hal baru dia bisa segera menyesuaikan diri, karena kan kalau saya tidak salah ingat seperti misalnya apa ya, Scrum atau apa itu kan mungkin hanya 2 bulan saja sudah selesai aplikasinya ya. Nah, tapi kemudian agile ini kan tetap harus dituntun dengan satu apa ya, kalau mengarang itu ada garis besarnya gitu, ada topik besarnya. Nah, agile kan seperti menulis paragraf-paragraf kecil yang menyusun satu tulisan besar, tapi topik utamanya kan masih harus tetap dijaga di sana. Nah, kalau saya melihat permasalahan agile itu adalah pada bagaimana supaya mengerjakan hal yang kecil-kecil ini tidak lepas dari arahan besarnya ke depan bagaimana, terutama mengenai aplikasi atau sistem yang dikembangkan. Ya. Dan saya tidak melihat banyak penelitian tentang agile itu di Indonesia terus terang. Ya. Entah saya tidak mengikuti atau jarang muncul gitu ya di berbagai jurnal internasional. Nah, jadi
Ini sangat-sangat menarik sebetulnya untuk digali. Atau kalau tidak, ya ini mungkin sedikit agak memanfaatkan situasi ya. Itu adalah ya bagaimana agile ini di masa pandemi seperti sekarang. Seperti Scrum itu kan tiap pagi ada Scrum meeting misalnya. Nah, itu kalau sekarang Scrum meeting harus ketemu, sekarang tidak ketemu, lalu bagaimana itu? Apakah Scrum meeting offline itu bisa digantikan dengan online misalnya? Nah, hal-hal seperti itu bisa digali. Menarik Bu Lena, nanti coba kalau saya bisa menemukan papernya Karl-Heinz Kautz, bisa saya share ke Pak Bayu untuk di-share ke teman-teman. Ya, terima kasih Oh Pak. ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Tapi boleh tanya lagi nggak Pak? Boleh Bu. Oh ya, Soalnya silakan. masih seputar kegalauan sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya yang Biasa Bu, agile biasa ya. agile itu kan yang saya itu memang cocoknya buat startup ya Pak. Tapi ketika kemarin sih saya ada beberapa jurnal internasional saya baca itu ada seputar agility government, tapi memang masih jarang sih Pak Samyaji gitu. Tapi kalau misalnya memungkinkan, mungkin akan saya gali lebih lanjut ya. Mungkin, tapi masih memungkinkan berarti buat e-gov ya. Sangat memungkinkan Bu. Oke. Wah, ini saya ketemu malah sudah papernya Study Information System Development Methodology in Practice. Nah, sudah ketemu. Bisa saya langsung share saja sebentar. Ini dari Hawaii International Conference. Ya, ini conference paper sih, tapi mungkin bisa share caranya gimana nih? Cara pakai Zoom. Atau nanti saya kirim ke Pak Bayu aja ya Pak Bayu ya. Oh, mau share Boleh ya? Pak. Terima kasih banyak Pak Samyaji. Ya, sama-sama. Lewat WhatsApp nanti bisa saya. Oh, boleh, boleh. Boleh. Langsung ketemu soalnya papernya. Saya ingat betul. Karl-Heinz Kautz ini dulu juga yang membantu saya. Jadi ketika saya terakhir menuliskan tentang apa namanya disertasi saya dan saya bingung ya ini cara mulainya gimana, itu dia membantu. Ya, saya ketemu dengan dia waktu itu dia sedang ada di University New South Wales menjadi tamu. Saya datang menemui dia bersedia membantu. Ya, wah senang banget. Meskipun hanya diskusi sebentar. Gitu. Oke, mungkin ada yang lain itu sambil ini saya kirim ke Pak Bayu. Ya, sudah Pak Bayu. Maaf. Terdiam. Oke, mungkin masih ada yang lain, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya, monggo Pak Sali. Urun ini aja menyangkut kegalauan tadi Pak ya. Kebetulan saya kan by riset dengan Pak Bayu, jadi mungkin kita lebih dulu nih dapat promotor. Oke. Ya kalau misalnya mengamati apa yang dirisaukan rekan-rekan, sepertinya saya ya kelinci percobaan nih Pak. Ya karena yang akan saya teliti kan bicaranya development. Ya, selama ini kan saya lihat semua yang mengatakan SI baik, tidak baik dan seterusnya, ya, diukurnya itu kan pasca implementasi. Jadi sekarang saya coba tarik lebih awal. Nah, jadi faktor yang terbesar kan kalau dari penelitian itu pengguna ternyata ya. Ya. Faktor pengguna. Nah, jadi saya sedang berpikir faktor pengguna itu yang mana ya. Kemudian saya menemukan ya bicaranya mungkin sikap perilaku. Itu kan turunan dari budaya ya. Sekarang saya ingin mencoba bagaimana mengadopsi faktor-faktor itu ke dalam ya salah satu fase saja, misalnya requirement. Nah, jadi bagaimana saya mengimprove sistem requirement. Nah, sehingga
mungkin saja nanti setelah dinilai di akhir pasca implementasi tidak harus seperti sekarang ya. Nah, kalau tadi melihat kegalauan rekan-rekan, saya jelas tidak ada komputasi di sana gitu ya. Jadi mungkin walaupun saya belum ketemu profesornya nih ya, karena masih ada kendala administrasi ya. Kalau profesornya sih kemarin menyatakan oke sebetulnya ya. Saya juga tidak tahu karena profesor saya kan home base-nya lingkungan, Pak. Oh, iya. Dan saya juga dimasukkan ke grup beliau, itu lingkungan semua, saya juga bingung ya. Di grup itu kan saya nggak ngapa-ngapain ya, bingung aja ini ngomongnya lingkungan terus. Nah, tapi kita coba lihat ya, kalau saya berhasil saya kira nggak ada masalah ya, paling tidak mungkin 1 bulan 2 bulan ke depan saya enjoy, sebenarnya teman-teman nggak usah khawatir. Gitu ya. Jadi saya memang menyatakan bahwa saya akan ada di area IS Development Methodology Issue kan di daerah situ ya. Jadi saya mencoba mengadopsi faktor-faktor budaya di dalam melakukan improvement di sistem requirement. Ya, ini masukan juga untuk teman-teman ya. Teman-teman tinggal lihat saja wajah saya nanti gitu ya. Apakah 1 bulan 2 bulan ke depan masih bisa ketawa atau hilang dari peredaran gitu ya. Saya kira itu ya tidak, jadi saya kira tidak usah terlalu dikhawatirkan dulu ya persoalan itu, karena memang kita bicaranya knowledge area kita di mana gitu ya di dalam riset ini. Jadi kita bisa sampaikan ke profesor kita, memang area riset kita ini gitu ya, knowledge areanya kan di sini. Computing ya relatif ya, mau dipakai atau tidak di mana. Kalaupun saya nanti pakai rumus, kan sepertinya cuma untuk melakukan matching mungkin ya, atau memfitkan faktor, mungkin cuma itu saja ya. Saya kira itu supaya tidak terlalu galau nih teman-teman ya. Lihat saya saja dulu ya, kalau saya masih berseri-seri belum ada masalah gitu. Saya kira itu Pak Bayu, terima kasih Pak. Oke, Pak Sali, ini saya terus terang lupa ya, bahwa software engineering itu ada requirements gitu ya. Pembimbing utama saya itu sekarang bidang utamanya kalau gelar itu Professor of Software Engineering, tapi keahlian utama beliau itu adalah requirements gitu kan, dan banyak sekali penelitian di bidang requirements. Nah, terkait dengan budaya ini pernah juga dia meneliti ya, budaya bahwa jadi pada waktu itu masalahnya adalah adanya perselisihan di Unisys ya. Unisys itu kan marketingnya, market pusat dan marketingnya di Amerika, developernya ada di Australia, dan mereka tuh ketika bicara requirements kan bentrok terus gitu kan, lalu mereka saling menyalahkan kan. Lalu mengatakan orang Amerika sih orang Australia sih gitulah gitu. Kemudian profesor saya datang untuk melakukan sabbatical di situ, dia melihat kalau dari mungkin saya sudah melihat dengan budaya kan, kita nggak bisa lepas dari yang namanya tulisannya Hofstede gitu ya, Gerd Hofstede gitu, yang culture gitu. Nah, profesor saya menunjukkan bahwa orang Australia dan orang Amerika itu sebenarnya berada pada kuadran yang sama, dan nilai skor mereka itu sebenarnya tidak jauh beda kalau dilihat dari skornya Hofstede gitu ya, selisih 2-3 poin lah. Jadi esensinya sama gitu. Dia mengatakan hasil temuan beliau adalah kadang budaya itu, terutama dalam kasus-kasus seperti Unisys, itu disalahkan sebagai kambing hitam karena yang ada di baliknya itu adalah manajemen yang tidak baik gitu lah ya. Jadi manajernya yang payah, dia menyalahkan budaya begitu. Nah, sekedar saran saja Pak Sali, nanti kalau memang akan segala requirements, nah itu bisa menggali-gali requirements engineering society community itu di IEEE, mereka sangat aktif gitu. Tahun depan konferensinya ada di Melbourne Pak. Jadi kalau misalnya akan kirim paper untuk tahun depan, tidak terlalu jauh lah gitu kan. Dan tidak mahal juga sih kalau ke Melbourne itu. Saya pernah dari Jogja ini berapa juta ya, pulang balik itu nggak sampai 5 juta Pak. Ya, nah ini AirAsia sih ya, untuk orang istri saya 180 cm Pak, kaki saya udah kaku terus, tapi
oke lah gitu ya, masih bisa. Jadi betul ya dikata Pak Salih tadi, requirements itu juga bagian integral dari software engineering ya. Dan itu mau tidak mau harus dilakukan. Kalau enggak mau buat software dari mana? Requirement-nya agak jelas gitu. Jadi nanti mungkin bagi teman-teman yang lain bisa juga lihat tadi saran Pak Salih itu bisa dipertimbangkan. Terima kasih Pak Andi Haji. Sama-sama. Oke, baik sekali. Ini mungkin kok jadi ada vakum sebentar. Ini yang lain sedang mikir apa gimana? Mau ngomong apa? tambah suntuk apa? Lagi ngikutin dulu nih Pak Bayu. Mudah-mudahan nggak tambah suntuk ya. Sudah makin clear gitu. Ini kan dalam upaya saya gitu lewat forum ngobrol santai aja, jangan terlalu serius, jangan kayak kuliah. Supaya terbuka pikirannya, supaya ada solusi untuk kebuntuan masing-masing ini. Jadi kita buat forum untuk bisa diskusi lepas. Meskipun waktunya mungkin harus dicocokkan lagi karena memang kan sesuaikan dengan pembicaranya. Kita nggak ngundang tamu ngomong sama satu sama lain nanti bisa malah apa terakhir kesimpulan siapa yang nyimpulkan, jadi nggak ada yang nyimpulkan. Ini kan kita bantu harus ada yang nyimpulkan. Ini kan jadi supaya ada simpul-simpul yang aman gitu untuk save ini. Nanti kan bisa ada komparasi. Kemarin kita sempat mengundang Pak Taufik Sutanto, Pak Haji, kemudian Bapak gitu ya, untuk melakukan diskusi ini. Kemudian kan topiknya kan beda-beda ini. Jadi bisa saling crossing gitu ya. Cek referensinya, kemudian diskusi tentang sampai ke metodenya gitu. Insya Allah ini mau diusahakan, saya sedang kontak tapi belum dijawab dengan Pak Nizar itu, Pak Sami Haji, dengan Pak Nizar juga, karena beliau nggak mau tidak mau emang sudah kenyataan Profesor IS itu, Profesor SI kita, jadi ya akan lebih ini lagi coba untuk dilihat. Sejauh ini sih kita sudah dapat banyak masukan gitu ya, dan mungkin ini ada satu cara kita untuk mencari ikhtiar untuk mencari solusi terhadap kebuntuan yang terjadi. Tinggal komunikasi ini bisa disambung, bisa dilakukan, diselenggarakan dengan elegan dan secantik mungkin, supaya nanti kan studi kita bisa selesai tepat waktu ya. Dan tentu saja ini menyangkut biaya juga, harus tepat waktu. Jadi ya gitulah ya. Harap mengerti. Kan S3 enggak ini juga. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, memang bagian dari proses S3 itu adalah kita bertemu dengan orang-orang yang istilahnya bisa diajak diskusi untuk membuka jalan. Seperti tadi, dulu setiap kali ada tamu dari pembimbing saya, semua mahasiswa bimbingannya wajib untuk ketemu dengan tamu tersebut satu-satu gitu, untuk diskusi dan lain sebagainya. Ada banyak masukan yang baik, ada juga banyak masukan yang tidak terlalu baik gitu ya, biasalah gitu. Nanti tinggal bagaimana kita menyikapi. Tetapi satu hal yang kemudian saya sadari bahwa apapun masukannya, berguna atau tidak, berdiskusi dengan orang lain ini sebetulnya membantu saya setidaknya pada waktu itu untuk memperjelas dan membentuk arah penelitian saya. Jadi kalau saya menjelaskan pada orang lain kok tanggapannya kok tidak bagus, jangan-jangan yang salah itu saya gitu ya. Dalam menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, menjelaskan penelitian saya seperti apa, mungkin saya salah gitu ya. Sehingga itu kemudian membuat saya harus refleksi dan yang muncul reaksinya seperti itu, apa yang salah dengan saya. Ya, dengan pembimbing tentunya itu sesuatu yang harus rutin dilakukan. Kalau nanti sudah ada pembimbing promotor itu juga baik untuk diajak untuk diskusi gitu ya. Dan saya yakin bagi Bapak Ibu sekalian yang dosen kan juga pasti punya sentimen yang sama. Tidak ada yang ingin
mahasiswanya tidak lulus, kan begitu ya. Nah, saya juga yakin nanti kalau dengan promotor dan promotor semangatnya juga begitu. Nggak ada yang tidak ingin anak bimbingannya tidak lulus gitu ya. Nah, jadi saya mungkin Pak Bayu, kalau saya boleh usul nanti untuk berikutnya kalau tamu gitu ya, terutama yang di bidang metodologi penelitian itu Pak Insaf. Kalau Pak Bayu, Pak Insaf, Insaf UGM Pak ya. iya, Pak Paulus Insaf ya. Insaf, beliau mungkin bisa diundang. Coba nggak tahu kalau beliau itu kan ketat banget ya, apakah beliau bisa atau tidak, saya nggak tahu. Tapi beliau sangat bagus di dalam metodologi penelitian, kuantitatif terutama. Jadi mungkin bisa membantu untuk nanti dikontak saja beliau untuk kalau misalnya bersedia untuk hadir di diskusi gitu. Saya banyak belajar tentang metodologi kuantitatif beliau. Juga mungkin kalau tadi yang IGOF itu Pak Tony itu bisa diundang kalau beliau bisa. Iya Pak, sudah tanya-tanya itu, sudah tanya, tapi kelihatannya masih ditarik sana sini sama kerjaan itu. Sibuk banget ya. Bawahan aja selalu minta cepet katanya. Orang bawahan itu. Iya, ini jadi, kerja dari rumah ini, kerja dari rumah ini malah nggak ada waktu istirahat. Iya gitu loh Pak, makanya saya kan malam semua. Saya kan hati-hati sekali untuk minta kesediaan bicara ini, takutnya ya kan kalau Bapak kan saya sudah kenal, Pak Insaf kan saya kan wah. Ya mungkin kalau ada yang kenal gitu. Ya mungkin itu bisa dihubungi Pak, nanti ada yang kenal ini, ada yang dosennya dulu tapi nggak tahu bisa ngontak. Jadi kita tanyakan ini untuk berikutnya. Atau kalau tidak bisa ini strategi saja ya, mungkin bisa diusulkan ke program studi untuk membuatkan acara webinar atau apa di mana pembicaranya beliau itu salah satunya. Oh gitu ya. Ya artinya kan beberapa orang mungkin kalau diundang secara formal resmi lebih akan tanggap gitulah Pak istilahnya. Iya. Jadi ya monggo saja diusulkan bagaimana caranya. Yang penting kan tujuannya tercapai gitu kan. Iya, maksud saya juga begitu. Diskusi ya. Kalau dengan saya kan nggak masalah, kita sudah kenal lama, seperti ini pun saya nggak ada masalah. Cuman mungkin beberapa orang harus lebih formal Pak gitu. Harus lebih formal lagi. Nah itu tuh mungkin harus lewat Prodi. Lewat prodi dan lewat asosiasi bukan hiburan mahasiswa ya, gitu pasca gitu. Bisa juga. Cuman saya kan masih baru juga itu Pak, jadi saya lebih suka yang solutif aja lah, bisa terjangkau. Ya artinya kan ada beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan Pak. Iya Pak, iya, tuh. Tapi ini menarik nih sebenarnya Pak, tentang SI ini. Saya kan sebenarnya sudah tanya Pak Nizar nih. Kalau SI, saya nanti belajar dokternya gimana? Wah, kalau Bapak dokter ilmu komputer. Gitu. Oh gitu ya, iya. Oh ya Pak, kalau gitu saya boleh tanya, kalau yang di Undip bagaimana? Wah itu sudah dokter sistem informasi Pak Bayu. Pascanya sudah terlepas dari fakultas gitu. Kalau kami di sini belum dokter sistem informasi, dokter ilmu komputer di UI. Jadi masih harus ikut fakultasnya gitu. Sedangkan yang di Undip sudah pasca sarjana, jadi memang sudah terlepas dari ilmu komputernya gitu. Itu asumsinya Pak Nizar begitu gitu, sudah terlepas dari ilmu komputernya. Jadi saya ikut itu kan. Nah saya sudah sampai di DSW. Lah kok ilmu komputernya Ya. Asumsi sama juga. Jadi saya beranda ini jangan-jangan jangan-jangan ya kalau begitu kan akan lebih baik boleh milih ini mau dokter ilmu komputer atau mungkin karena multi interpretasi karena sistem informasi masih rumpun ilmu komputer tapi harus ada komputasinya gitu, jangan dihilangkan ya. Menurut saya kan komputasi kan akhirnya kembali ke besar itu tingkat
kepentingan atau pengaruhnya terhadap outcome dari risetnya itu sendiri kan belum tentu semuanya butuh komputasi untuk solusi gitu Pak. Tapi kalau di sini kita harus katanya harus ini yang terakhir, ini arahan terakhir. Tapi kita bisa usahakan untuk berubah, harus ada komputasinya. Untuk saat ini makanya kita harus satu suara dulu gitu sesama pelaku ini para mahasiswa. Ya sini satu suara dulu. Jangan nanti begitu maju ada yang beda malah bisa ini. Kan inilah. Kalau yang namanya akademis itu kan selalu ada dialog dan diskusi ya. Jadi kalau saya sampaikan tadi di awal, kalau memang akan maju berdiskusi untuk meminta fleksibilitas, itu yang memang kemudian harus ada fakta yang disampaikan. Nah, ini tadi makanya di awal saya menyampaikan usulan bagi Bapak Ibu sekalian untuk menjelajah ke disertasi-disertasi sistem informasi ya entah di Indonesia entah di luar negeri untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan gitu ya, bahwa memang yang namanya disiplin sistem informasi itu perkembangannya seperti ini. Inilah disertasi sistem informasi itu di berbagai negara seperti ini, sehingga kalau memang Undip itu akan memberi nama programnya Doktor Sistem Informasi, dan apalagi sekarang sudah di bawah pasca sarjana yang dari strukturnya saja sudah kelihatan bahwa sebetulnya multidisiplin, maka ya ada baiknya juga bahwa kontennya juga multidisiplin, terutama di dalam penelitiannya. Nah ini kebetulan co-promotor saya Pak Dekan itu, Pak Sami aja. Jadi, tapi saya belum banyak, cuman Dekan ini kan co-promotor, yang promotor Profesor Mustaqim. Terus di antara kita ini ada yang by course sama yang by research gitu Pak Sami aja. Yang by course ini belum sampai sekarang belum ditunjuk promotornya. Kalau yang by riset kan baru minggu ini, itu kan juga bingung absennya gimana karena sistemnya absennya belum muncul. Belum absen sama sekali. Jadi ya ini harus emang ini masih tahap awal, kita komunikasinya belum. Saya sudah diminta untuk menyerahkan draft untuk itu teman belum ada tanggapan, jadi saya belum, karena saya masih punya keyakinan bahwa topik saya ini dari tingkat kebutuhannya, apalagi setelah pandemi COVID ini, itu amat tinggi, yaitu menyangkut strategi transformasi digital. Mas Yami Haji. Jadi saya lihat tuh trennya, pokoknya setelah pandemi itu banyak banget, dan tiba-tiba ada jurnal yang membahas COVID-19 kaitannya dengan perguruan tinggi. Nah, karena saya milih-milih perguruan tinggi berbadan hukum ya kayak punya duit gitu ya untuk buat transformasi digital. Karena kan tidak semua PTN punya. Ya, betul. Ya itu saya pilih PTN publik gitu untuk bahan riset. Karena kan saya mengusulkan suatu framework juga ya. Dan data saya kan terbatas karena pandemi kan baru bisa diteliti setahun kemudian dari mulai tahun 2020 gitu. Ya. Mas Sami aja kan. Kalau data sebelumnya kan tidak mencerminkan itu, jadi nggak bisa masuk. Kemudian saya ikut kuliahnya itu kemarin yang BPM expert itu. Saya ya dikasih tahu bahwa untuk pengambilan keputusan ke depan kita tidak bisa menggunakan data sebelum COVID gitu. Gimana itu bisa jadikan dasar untuk mengambil keputusan? Itu harus data semua, yang mana datanya itu rata-rata belum matang dan belum belum bertahun-tahun ini. Saya masih tahun 2020 gitu ya. Ya itu harus nggak bisa pakai AI aja, harus pakai ini usulan dari Van der Aalst, itu harus pakai hybrid intelligence, kombinasi dari kreativitas manusia dengan AI. Nah itu baru lagi itu hybrid intelligence. Nah kayak gitu komputasi saya mungkin berarti itu jadi kombinasi antara AI kreativitas manusia. Dan Pak Bayu, memang COVID ini menimbulkan banyak ya sebenarnya kalau kita mau melihat sisi positifnya ya, ada banyak yang kemudian hal-hal yang dulunya tidak kita pikirkan sekarang menjadi tiba-tiba kita harus memikirkan hal sebenarnya yang dulu kita malas-malasan mengerjakan, sekarang terpaksa. Seperti ya ini transformasi digital ini kan
saya terpaksa itu kan gara-gara COVID gitu. Kalau enggak kan mungkin masih Iya. bertahun-tahun lagi baru akan terjadi gitu kan. Betul. Dan memang kemudian ini Itu latar belakang saya tuh, Pak. wah, Itu latar belakang kenapa. Tapi saya masih ditanyain itu waktu wawancara penelitian itu. Bapak masalahnya apa ya? Waduh, saya tuh bingung. Ini masalahnya apa deh? Tadi saya ngomong apa? Transformasi digital, Pak. Masalah tuh. Positifnya mungkin berarti Pak Bayu harus lebih mempertajam penjelasan Bapak tentang hal itu. Iya, betul. Seperti itu sih. Iya. Karena ya betul, Pak. Topik ini kan topik yang cukup baru dan ya terjadi hanya gara-gara COVID ini ya. Tentunya kita tidak berharap hal seperti ini terjadi lagi kan begitu. Jadi kalau sekarang ada kesempatan mungkin baik untuk dimanfaatkan dulu. Gitu. Iya, justru itu Pak, saya mengambil momentum ini. Jadi kesempatan yang dan tidak mungkin ya mudah tidak terulang lagi gitu ya, jangan tidak mungkin ya, tapi tidak diharapkan tidak terulang lagi gitu, tapi kan kali gitu kita belum pernah mengalami seperti ini gitu kan. Dan ini terjadi mana-mana, tapi ya begitu ya, menurut saya sih kita kelemahannya di dokumentasi Pak, begitu. Ada di perguruan tinggi kan yang menyangkut borang aja gitu banyak kan catatannya. Dokumentasi kan menyangkut borang saja gitu kan. Kan tidak ada yang mencatat khusus atau event khusus terkait apa untuk informasi digital kan tidak. Ya. Jadi kekhawatiran saya itu adalah mungkin tidak bisa cocok ke Indonesia, harus di skop dunia gitu. Mau nggak mau saya harus data-data bukan dibatasi di Indonesia, mungkin yang itu mungkin terburuk harus semuanya gitu. Ya, harus semua yang artinya kan kalau emang itu nanti datanya yang tersedia tidak lengkap kan berarti memang menjadi satu temuan ya saya kira gitu ya bahwa. Iya. Tapi gini Pak Bayu, beberapa perguruan tinggi itu kan sudah menerapkan ISO 9000 ya. ISO 9000 itu kan salah satunya adalah dokumentasi sebetulnya. Betul. Nah, hanya apakah dokumentasi, betul, Pak. Dokumentasi proses. Apakah dokumentasinya itu tersimpan dengan baik atau tidak lah itu. Iya, itu salah satu pertanyaan juga. Kemudian kan belum difilterisasi atau belum diklasifikasi gitu ya. Mana effort untuk proses transformasi digitalnya sendiri gitu. Belum, masih umum, Pak. Ya. Yang terdokumentasi pun itu kan kadang saya nggak tahu setelah pasca COVID ini masih berlanjut atau belum auditnya gitu ya. Karena kan si auditor juga mikir-mikir juga gitu ya. Ya, itu masih jalan atau tidak gitu ya setelah kejadian COVID-nya masih berlangsung juga asesmennya atau tidak itu ya. Itu pertama. Yang kedua, belum ada klasifikasi proses apa yang nanti bisa saya gunakan gitu ya. Kalau di proses mining kan kita bisa pakai apa event log gitu untuk melihat semua proses event log. Nah, itu kan untuk kemudian nanti saya bisa lakukan proses mining. Nah, itu kan berarti nanti ada conformance untuk compliance dengan aturan pemerintah dan sebagainya itu loh, Pak. Nah, karena belum apa yang jadi kesulitan dari penelitian proses mining waktu saya tanya Bu Mahe yang di ITS, itu tidak semuanya apa event log itu tersedia gitu loh, Pak. Karena kan memang transformasi digital di tempat kita itu belum terintegrasi. Nah, itu sebagian besar masih piecemeal ya, apalagi kalau di perguruan tinggi. Betul itu, Pak. Meskipun saya pilih PTNBH yang saya yakin sudah mengelola dana lebih besar gitu, 1 triliun lebih, itu pun saya juga agak meragukan juga gitu, Pak. Begitu. Jadi kalau boleh memberikan usul sih Pak ya, coba Bapak ke swasta sebetulnya. Swasta ya. PTS itu beberapa PTS besar kan, karena begini, ini yang saya amati dari pengalaman saya sekian tahun jadi dosen Pak ya. PTN itu memang pendanaan lebih besar, tapi karena ini masalah perilaku sih, ini pengamatan saya dan saya mungkin salah, tapi karena dana itu tidak diperoleh dari pusat, artinya kan dari hibah, dari bantuan pemerintah, itu
itu menjadi rasa Iya. kepemilikan terhadap dana itu menjadi kurang. Sedangkan kalau seperti saya di PTS itu setiap rupiah yang dikeluarkan itu kan berasal dari mahasiswa ya, SPP lah gitu ya. Nah itu pertanggungjawabannya menjadi lebih, secara Iya. moral setidaknya itu menjadi. Nah, maka PTS itu biasanya akan lebih punya bentuk yang lebih terintegrasi daripada PTN biasanya. Ya, saya juga enggak. Iya. Nah, seperti dulu ketika kami KRS pakai komputer itu Gajah Mada aja kan belum. Ya. Betul. Nah, mungkin kalau itu diekspand ke PTS bisa dapat. Saya nggak tahu apakah seperti BINUS, Iya. lalu Prasetya Mulia, Iya, lalu besar. itu mungkin bisa menjadi pembanding Pak Bayu. Iya, betul. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Karena saya pikir memang untuk transformasi digital itu untuk kampus Indonesia memang harus kampus besar gitu ya yang punya ini dan memang consider saya dari tadi sebab kenapa saya pilih PTNBH karena compliance-nya itu Pak, compliance aturan pemerintah itu lebih rigid gitu karena performance-nya. Ya, kalau PTS itu kan yang ngawasi lebih banyak Pak. LLDD itu kan. Saya nggak tahu. Oke, jadi contoh ya Pak ya, kalau untuk seperti LKD, BKD itu misalnya. Iya. Kalau Gajah Mada kan langsung ke Dikti ya. Kalau kami di PTS kan harus ke LLDD dulu. LLDD itu lebih galak daripada Diktinya Pak. Iya. Oh begitu ya. Ya, jadi untuk compliance PTS itu mungkin tidak kalah kalau saya katakan. Oh tidak kalah. Itu tidak kalah kok, karena watchdog-nya ada 2. Watchdog-nya ada 2. Dikti, lalu ada PT dan juga ada LLDD itu. Iya. Oke Pak, itu masukan yang bagus sekali Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Oke, saya berikan kesempatan yang lain atau gimana teman-teman? Sudah hampir jam 11 nih, jadi kok bisa lama benar. Nggak apa-apa. Acara saya berkira masih nanti jam 3 kok. Oh gitu. Oh tapi mungkin ini sholat Jumat ini nanti gitu siap-siap gitu ya. Oh iya. Makanya saya tanya mungkin apakah ada lagi yang ingin Pak untuk ini dari teman-teman yang hadir? Ada Pak Untung mungkin? Pak Untung, Pak. Dan mungkin menambahkan Pak Bayu, kalau nanti teman-teman ini nanti bisa tanya ke Pak Bayu, WA saya itu nomornya. Jadi kalau misalnya ingin diskusi langsung lewat WA, saya tidak masalah. Buat saya. Boleh Pak ya? Boleh. Dan saya tidak keberatan dengan cara informal. Hanya mungkin kalau akan diskusi yang cukup intensif, kita bisa janjian dulu atau bagaimana, karena kan masing-masing dari kita punya jadwal. Tetapi secara prinsip saya tidak keberatan untuk membantu semampu saya supaya setidaknya sebagai teman diskusi gitu ya untuk Bapak dan Ibu di dalam. Dan kalau saya memang bisa akan saya bantu. Kalau tidak mungkin nanti bisa saya carikan sumber lain yang bisa membantu. Setidaknya begitulah paling tidak saya lakukan. Terima kasih Pak. Sebenarnya kita juga cari lawan diskusi juga untuk masalah kami ini karena alternatif yang ada itu kadang kita masih perlu tambahan referensi lain gitu yang kita belum sempat baca atau suasanain yang terbatas di satu tempat atau sumber gitu. Nah, dari sini kan kita baru tahu mungkin yang cover apa, yang belum cover apa yang sudah atau gimana. Jadi kan itu kan tidak mungkin kalau tidak bertemu atau berdiskusi begitu. Jadi terima kasih Pak Samiaji. Teman-teman kita sudah cukup sampai di sini dulu atau bagaimana? Silakan direspon. Cukup dulu Pak. Kayaknya cukup ya. Terima kasih banyak Pak Samiaji atas sharing ilmunya nih. Terima kasih Pak Samiaji. Terima kasih banyak juga Pak Bayu ya sudah memfasilitasi ini. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih Pak Bayu. Bukan ilmu, ini hanya pengalaman saja. Ya kan yang lebih pengalaman gitu. Pak Salim ditunggu wajah cerianya juga ini Pak Salim. Baik, saya kira demikian.
mungkin sudah bisa saya akhiri sampai sini, teman-teman mungkin bisa live dulu. Oke. Saya mau bicara tentang Pak Samaji tentang IC Indo ini, Pak. Oh ya, baik. Jadi internal. Nggak enak Terima kalau kasih Pak didengar. Bayus. Assalamualaaikum. Oke, izin dulu ya Bapak Ibu. Terima Izin, kasih Pak Pak. Samiaji. Terima kasih Bapak Pak Bayu. Samiaji, Ya. Pak Bayu. Ya, terima kasih. Jadi